dipersembahkan oleh setiap orang bisa menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Termasuk Anda yang di rumah dan Anda yang ada di studio, Anda bisa menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitar Anda. Caranya mudah, berbuat baiklah, sekecil apapun, sekarang juga. Dan itu yang dilakukan oleh 3 tamu Kick Andy kali ini. Salah satu diantaranya adalah Dr. Feryhana. Dr. Hana, terima kasih sudah hadir di acara Kick Andy ya. Terima kasih. Anda berasal dari mana? Dari Yogyakarta. Kami dengar Anda mendirikan sebuah klinik pengobatan dan gratis. Ya, demikian. Betul itu? Betul, alhamdulillah. Sejak kapan itu ya? Sejak 2009 saya lulus, tapi untuk di daerah saya baru 2012. Oke, jadi Anda jadi dokter sejak kapan? 2009. Apa nama kliniknya? Rumah Sehat Muslim dan Du'afa Yogyakarta. Rumah Sehat. Oh, ini bukan rumah sakit ya? Ya, harusnya memang rumah sehat ya. Rumah Sehat Muslim dan Du'afa. Ya. Siapa saja yang berobat di sana ya? Alhamdulillah di tempat kami walaupun namanya Muslim, semua dari baik agama apapun ya, suku apapun, dan alhamdulillah dari etnis Tionghoa juga banyak sekali. Oh, menarik, nanti ceritakan ya. Tapi sebelum Anda bercerita lebih lanjut, mari kita simak dulu liputan berikut ini. Sepintas, klinik di Dusun Sumberan nomor 297 Ngestiharjo, Kasihan Bantul, Yogyakarta ini sama dengan yang lainnya. Namun, ada satu yang membedakan. Klinik ini tidak memungut biaya kepada warga miskin ketika mereka berobat. Rumah Sehat Muslim dan Du'afa Yogyakarta merupakan sebuah klinik pengobatan gratis 24 jam yang digagas oleh Dr. Feryhana. Sejak didirikan pada tahun 2012, Dr. Hana, sapaan akrabnya, tidak pernah memasang tarif kepada setiap pasiennya. Ia hanya menyediakan sebuah kotak infak yang ditujukan untuk siapapun dengan ikhlas ingin menyumbang untuk operasional klinik. Berdirinya klinik gratis ini berawal dari keprihatinan Feryhana. Ia melihat warga miskin cenderung enggan berobat karena tidak memiliki uang. Dari keprihatinan itu, dokter lulusan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ini lantas berinisiatif membuka klinik gratis. Selain membuka klinik di rumahnya, bersama komunitas medikal dan rumah Du'afa, ia juga berkeliling untuk memberikan pelayanan medis gratis kepada warga miskin. Dr. Feryhana tidak membedakan pasien antara perempuan dan laki-laki atau bahkan muslim dan non-muslim. Menurutnya, menolong orang tak bisa dilakukan dengan memilah agama, etnis, kelompok, atau golongan tertentu saja. Kedepan, dokter kelahiran Yogyakarta pada 19 Februari 1981 ini memiliki cita-cita. Jika ada rezeki, akan mengembangkan kliniknya menjadi lebih besar lagi. Bahkan, Feryhana ingin di kliniknya ada ruangan rawat inap khusus bagi warga miskin. Melakukan pengobatan gratis ya untuk masyarakat luas, terutama mereka yang kurang mampu atau tidak mampu. Pertanyaan tentu atau yang di kepala kami semua, apa Anda orang kaya? Tidak. Lalu dari mana muncul pemikiran untuk melakukan pengobatan gratis? Justru karena memang saya lahir dari bukan miskin ya, alhamdulillah bapak saya pegawai negeri, walaupun pegawai negeri rendah lah mungkin menurut orang ya. Dari situ saya sering
diajak pada waktu itu, baik bapak saya dan terutama kakek saya sejak kecil. Diajak apa? Kemana? Menengok orang sakit seperti itu. Karena saya cucu pertama dan saya anak tunggal juga. Diajak pergi-pergi gitu nengok. Saya sering menemukan mereka itu mengeluh ya, hutang. Ketika sakit itu hutang. Nah itu saya sempat teringat terus selama saya pendidikan, saya teringat terus tentang hal itu. Waktu itu Anda belum jadi dokter? Belum, masih kecil. Masih kecil? Ya. Oh, jadi ini pengalaman masa kecil Ya, ya? dengan kakek saya. Jadi nilai-nilai ini sebenarnya sudah diturunkan oleh ayah dan kakek sejak Anda kecil. Apakah karena itu kemudian Anda ingin jadi dokter atau kebetulan jadi dokter dan teringat kembali nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua dan kakek? Saya mulai ingin jadi dokter dari SMA, bukan dari kecil. Terus kemudian ya semakin di kedokteran kan saya sering bertemu dengan orang sakit juga di rumah sakit misalnya seperti itu. Ya rata-rata mereka memang kebanyakan yang sakit itu yang saya temui memang dari orang yang tidak mampu. Nah, yang jadi pertanyaan tentu kalau itu gratis atau seikhlasnya, karena kebanyakan yang ikhlas itu tidak mampu jadi ya tidak bayar. Lalu dari mana biaya operasional sehari-hari? Di awal saya mendirikan, bantuan terbesar dari bapak saya. Oh, kembali lagi orang tua memberikan dukungan. Ya, support dari bapak cukup besar. Jadi untuk beli obat-obatan, untuk semua perangkat praktek di sana Dari ayah. dari ayah. Lalu kalau sekarang bagaimana? Dari mana aja? Begini, sejak 2013 saya mengalami masa yang itu masa yang berat sekali. Jadi, apa yang terjadi? pada waktu itu kotak infak itu sudah kadang nggak terisi sama sekali gitu. Kemudian saya merasa tidak bisa melanjutkan. Bukan tidak bisa dalam artian saya masih melanjutkan tapi hanya dengan resep. Jadi kan pasien harus beli obat lagi. Oh, selama ini Anda bantu resep dan juga sekaligus memberikan obat, Ya. biaya obat untuk Ya. beli obat. Oke, terus apa yang Karena kotak infak ya kadang mungkin terisi tidak sampai 20.000 begitu. Akhirnya kan tidak bisa untuk membeli obat. Nah itu saya ada rumah di pojokan itu saya berdoa, ya Allah saya memohon untuk diberikan usaha. Saya betul-betul ingat pada waktu itu habis sholat saya mohon dan alhamdulillah saya diberi usaha klinik kecantikan sekarang. Saya mulai dari awal. klinik Ya, kecantikan? usaha kecantikan dulu. Berbayar tentu ya. Ya. Dan inilah yang Anda gunakan untuk membiayai Biaya operasional. klinik yang gratis tadi. Betul. Jadi semuanya swadaya Anda ya. Alhamdulillah. Tadi selain pengobatan gratis di klinik, Anda juga keliling-keliling itu ya untuk memberikan pengobatan kepada masyarakat ya yang mungkin nggak bisa datang ke tempat Anda. Ya. Kemana aja Anda keliling itu? Kalau pelosok di Jogja itu ada di daerah Gunung Kidul, kemudian di daerah Magelang. Kalau yang barat itu daerah Kulon Progo. Kenapa harus keliling-keliling gitu? Itu pelosok sekali Bapak. Jadi di sana untuk akses pelayanan kesehatan memang sangat jauh. Jadi kami ke sana harus sampai mobil pun nggak bisa naik lagi. Jadi harus jalan gitu, sangat jauh. Sehingga lingkupnya kan lebih luas. Saya bisa sekali datang, pasien itu banyak. Itu bawa obat-obatan juga? Ya. Bersama siapa kalau Anda keliling itu? Ada beberapa perawat yang kami ada tim, alhamdulillah sejak 2014 ya. Itu putar-putar ke sana. Saya tidak tahu apakah pantas atau tidak gitu ya, tapi saya mewakili mungkin isi pikiran dari penonton semua soal Anda bercadar ya. Nanti Anda jelaskan dan bagaimana reaksi orang-orang ketika melihat dokternya bercadar. Yep. Terutama kaum lelaki, karena saya dengar tadi Anda tidak membedakan ya. Nah, kemudian bagi mereka yang mungkin non muslim, bagaimana reaksi mereka ketika lihat dokternya bercadar, nanti Anda jelaskan. Baik. Kita rehat dulu, ikuti terus Ki Candy. Reaksi ya masyarakat, orang-orang ketika tahu dokternya bercadar. Baik, Dokter Ana, berkaitan dengan pasti ya keingintahuan dari penonton di studio maupun penonton di rumah
mengenai cara Anda berbusana. Kalau boleh tahu, sejak kapan Anda memakai cadar? Sejak tahun 2001. Boleh tahu kenapa ketika Anda menentukan untuk memakai cadar? Saya seorang muslimah yang cukup kuat sejak kecil sebenarnya. Lalu kemudian pada waktu itu saya itu ingat mati. Terus saya ingin jadi lebih baik saja pada waktu itu. Sehingga Anda memutuskan untuk memakai cadar ya. Nah, tentu yang kami ingin tahu adalah reaksi ya masyarakat, orang-orang ketika tahu dokternya bercadar. Bagaimana reaksi mereka rata-rata? Pada awal saya mendirikan di rumah saya yang di Sumberan itu ya. Rumah saya kan jelek itu Bapak, yang sesuai di gambar tadi, rumah tua yang bawahnya hanya bukan tanah tapi semi tanah, semen gitu ya. Orang kan melihatnya aneh, masa dokter rumahnya seperti itu, ditambah lagi ini kok cadaran ya gitu. Jadi apalagi ini, jadi lebih semakin orang nggak ragu kalau saya seorang dokter. Namun karena itu kan lihatnya dari jauh. Setelah mengenal saya, orang melihat oh dokter Hana ini beda. Itu ucapan orang-orang seperti itu. Setelah mengenal Anda lebih dekat ya. Saya dengar Anda pernah dianggap dokter abal-abal gitu ya. Iya, betul. Oke, terus jadi bagaimana Anda meyakinkan orang-orang yang datang ke Anda tentang sikap Anda, prinsip Anda yang tidak bisa dilihat dari cara Anda berbusana? Sebenarnya yang mengatakan saya dokter abal-abal bukan orang awam justru. Justru orang awam lebih setelah bertemu saya, ngobrol, mereka tidak ada sih pandangan negatif itu sama sekali nggak ada. Bahkan yang etnis Tionghoa itu justru merasa senang gitu, akrab dengan saya. Dulu saya kan bekerja di salah satu skincare, klinik kecantikan yang besar di Jogja. Rata-rata di sana Nasrani gitu. Itu mereka justru senang gitu dengan saya. Anda tidak ada masalah ya, berbeda agama begitu? Yang utama itu kan sebenarnya bukan masalah dress code-nya, tetapi adalah bagaimana kita ini berinteraksi dengan sesama kita. Baik. Lalu bagaimana sikap suami atau reaksi suami, karena Anda kan juga melayani pasien-pasien pria? Ya. Nggak ada masalah itu. Sikap suami bagaimana? Ya, alhamdulillah. Suami saya juga seorang yang religius juga. Akan tetapi dalam perkara ini kan saya harus profesional sebagai dokter. Jadi beliau justru beliau yang sangat support saya untuk semakin tidak membedakan apapun itu. Mau kelompok tertentu, kelompok agama, kelompok pengajian, suku, kemudian jenis kelamin, beliau justru mengajarkan bagaimana bersikap yang baik begitu. Saya dengar suami ada di sini ya? Ya. Boleh berdiri yang merasa suaminya? Silakan berdiri. Iya. Kita berikan aplaus. Terima kasih. Jadi dukungan pasangan hidup menjadi penting sekali ya, baik istri maupun suami. Jadi suami mendukung apa yang Anda lakukan? Ya, sangat-sangat mendukung. Apa sebenarnya tantangan terberat yang Anda hadapi ketika melakukan kegiatan pengobatan gratis untuk masyarakat yang tidak mampu? Mungkin titik terendah bagi saya itu ketika ada justru mungkin yang seagama dengan saya misalnya, mereka justru menjatuhkan saya, sedangkan teman-teman saya yang Nasrani justru bagaimana ya, mereka sangat support saya. Itu membuat saya sangat sedih ya. Jadi seringkali ada ucapan, jadi tadi dokter Hana ini abal-abal, dokter abu-abu, karena saya menerima dipanggil ke semua tempat, mau maksudnya saya membantu baik itu agamanya nggak ada masalah gitu. Di tempat ada waktu itu di sekolah Nasrani misalnya, saya dipanggil untuk jadi dokter di situ, atau kelompok pengajian manapun lah bahasanya ya kalau di muslimah seperti itu. Itu ketika saya dijatuhkan seolah saya bersalah atas apa yang saya lakukan, ya pada waktu itu sempat membuat saya berat. Itu yang paling saya rasakan. Lalu bagaimana Anda menghadapi semua ini? Cara Anda menghadapi semua ini? Pada awalnya dulu saya memang sempat ya sering sedih ya, kepikiran dengan omongan orang gitu kan. Saya mencuat di sosial media, omongan orang itu banyak gitu, nuduh-nuduh saya gitu. Tapi
makin kesini dan alhamdulillah suami itu selalu gimana ya, support saya untuk nggak peduli dengan seperti itu. Kamu harus maju, harus berkembang, harus lebih banyak membantu lagi, seperti itu. Luar biasa. Nah, yang menarik, saya dengar Anda punya keinginan untuk mewujudkan satu mimpi lagi, yaitu ingin mendirikan rumah singgah bagi para janda. Kenapa sampai harus para janda yang menjadi pikiran Anda? Ya, harusnya kan saya yang mikirin. Ada pengalaman atau ada perhatian apa yang membuat Anda berpikir rumah singgah untuk para janda ini menjadi penting? Jadi kalau dalam Islam itu ketika kita melakukan satu pintu kebaikan, nanti ada banyak pintu-pintu kebaikan lain yang akan terbuka buat kita. Amin. Jadi setelah saya fokus di pengobatan gratis saja, kemudian saya lihat yang namanya orang sakit itu pasti juga nggak punya uang. Kemudian kita buat bungkusan, Bapak. Jadi bungkusan itu kita adakan setiap Jumat, bungkusan sembako. Kemudian saya pikir banyak juga yang hadir kepada saya karena saya membuka Bekam Ruqyah Center, jadi konsultasi tentang kadang gangguannya lebih banyak ke psikis. Nah, itu yang datang kebanyakan para janda, dicerai suaminya, KDRT dan segala macam. Ada saya dengar bahkan dijual oleh suaminya ya untuk betul. menjadi PSK. Ya, betul. Itu ada di sana dan tidak satu, Bapak. Oh, itu yang membuat hati Anda terpanggil ya. Karena mereka bukan konsultasi kesehatan aja, tetapi lebih sifatnya lebih pribadi. banyak ya konsultasinya ke arah sana. Ya, alhamdulillah saat ini baru dak ya Pak, baru lantai 2 belum jadi, semoga Oh, ini segera. sudah mulai nih. Sudah, alhamdulillah. Duitnya dari mana? Sekarang kan saya sudah memiliki klinik kecantikan, Bapak, dan sudah ada beberapa cabang, alhamdulillah. Kalau ada yang mau ikut donasi, dibuka kesempatan atau tidak? Mohon maaf, jadi bukan saya menolak begitu, tapi sejak awal saya berprinsip saya ingin melakukannya sendiri karena khawatir namanya donasi orang akan mengharapkan sesuatu dari donasinya, saya khawatir seperti itu. Atau kalau ada yayasan tertentu atau organisasi maunya saya milik mereka, nah itu saya tidak ingin. Jadi cukup, alhamdulillah sampai detik ini saya ditolong Allah untuk dikembangkan usaha saya. Baik, kita doakan ya, semoga terwujud. Dr. Hana, terima kasih banyak sudah berbagi cerita untuk kami semua di sini. Sama-sama, Bapak. Dan berikutnya, kalau kita sudah berbuat baik, itu biasanya kecanduan. Bahkan kalau sehari nggak berbuat baik, ada yang kurang rasanya ya. Itu Anda alami pasti itu ya. Betul. Nah, ini juga dialami oleh seorang anak muda bersama teman-temannya tentu di Surabaya. Apa yang mereka lakukan dan siapa mereka? Saya akan segera kembali. Nasi ini isinya apa sih, nasi bungkus ini? Ayam loh kan.